Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu semangat belajar ya. Masih bersama Misora ya. Kali ini kita akan membahas mengenai konsep ekonomi kreatif dan penerapannya dalam berbagai sektor di Indonesia. Siapa di antara kalian yang kalau sudah besar nanti mau menjadi wirausahawan? Para wirausahawan ini berperan besar dalam pengembangan sektor ekonomi, khususnya sektor ekonomi kreatif. Apakah kalian pernah mendengar konsep ekonomi kreatif? Yuk, mari kita simak bersama mengapa konsep ekonomi kreatif sangat penting. Konsep ekonomi kreatif. Kreativitas adalah kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru, baik itu berupa gagasan maupun karya nyata yang relatif berbeda dengan yang ada sebelumnya. Ekonomi kreatif merupakan pengembangan konsep yang berlandaskan sumber aset kreatif yang diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan potensi ekonomi. Kekayaan potensi seni budaya dari berbagai daerah sebagai pondasi untuk tumbuhnya industri kreatif. Pemerintah mengidentifikasi lingkup industri kreatif mencangkup 14 sektor. Pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia. Industri kreatif di Indonesia telah ada sejak lama, meskipun mereka masih belum terpusat dan hanya pada tingkat kecil serta tersebar di wilayah masing-masing. Proses pengembangan sektor ekonomi diberikan bentuk Indonesia Design Power oleh Departemen Perdagangan yang berfungsi untuk membantu pembangunan ekonomi kreatif di setiap wilayah Indonesia. Untuk terus konsisten dalam mewujudkan kreatif Indonesia, pemerintah selalu mengadakan acara Pekan Produk Kreatif dan memamerkan hasil ekonomi kreatif yang berlangsung setiap tahun. Indonesia juga berpartisipasi dalam langkah pengembangan dan persaingan dalam bisnis dunia dengan masyarakat ekonomi ASEAN. Ciri-ciri ekonomi kreatif. Yang pertama adalah terdapat beberapa elemen utama, misalkan keahlian, kreativitas, dan bakat yang mempunyai nilai jual lewat penawaran kreasi intelektual. Yang kedua, barang dan jasa yang dihasilkan memiliki siklus hidup pendek, margin tinggi, keragaman, persaingan tinggi, dan dapat direplikasi. Ciri yang ketiga adalah tersusun dari distributor produk kreatif secara langsung pada pelanggan serta mendukung pembuatan nilai kreatif di sektor lain yang tidak terkait langsung dengan pelanggan. Keempat, dibutuhkan kolaborasi yang baik antara berbagai pihak yang berperan dalam industri kreatif, seperti kaum intelektual, dunia bisnis, dan pemerintah. Ciri ekonomi kreatif yang kelima adalah ekonomi kreatif didasarkan pada ide atau ide. Yang keenam, pembangunan industri kreatif tidak terbatas, serta bisa diterapkan di beragam bidang bisnis. Dan yang ketujuh adalah konsep dari ekonomi kreatif yang didirikan bersifat relatif. Manfaat ekonomi kreatif bagi masyarakat Indonesia. Banyak peluang dan membuka pekerjaan baru, menekan tingkat pengangguran, membantu menciptakan orang-orang kreatif
dengan hasil dan bisnis mandiri, mampu bergabung dan mengikuti kompetisi dunia bisnis yang selalu dituntut cepat dan inovatif, dan tingkatkan banyak inovasi di semua kalangan dan sektor. Pemerintah mengidentifikasi lingkup industri kreatif mencakup 14 subsektor yang meliputi: yang pertama adalah perikanan atau advertising. Kegiatan ini berkaitan dengan jasa perikanan, yaitu komunikasi satu arah dengan menggunakan medium tertentu, meliputi proses kreasi, operasi, dan distribusi dari periklanan yang dihasilkan. Misalnya, riset pasar, perencanaan komunikasi perikanan, media perikanan luar ruang, produk material, promosi, dan kampanye relasi publik. Yang kedua adalah arsitektur. Kegiatan ini berkaitan dengan desain bangunan secara menyeluruh, baik dari level makro sampai level mikro. Yang ketiga adalah pasar barang seni. Kegiatan ini berkaitan dengan perdagangan barang-barang asli, unik dan langka, serta memiliki nilai estetika seni dan sejarah yang tinggi melalui lelang, galeri, toko, pasar swalayan, dan internet, meliputi barang-barang musik, percetakan, kerajinan, dan film. Subsektor yang keempat adalah kerajinan. Kegiatan ini berkaitan dengan kreasi, produksi, dan distribusi produk yang dibuat atau dihasilkan oleh tenaga pengrajin yang berawal dari desain awal sampai proses penyelesaian produknya. Kelima adalah desain. Industri kreatif ini berkaitan dengan kreasi desain grafis, desain interior, desain produk, desain industri, konsultasi identitas perusahaan, dan jasa riset pemasaran, serta produksi kemasan dan jasa pengepakan. Yang keenam adalah fashion. Kegiatan ini berkaitan dengan kreasi desain pakaian, desain alas kaki, dan desain aksesoris mode lainnya, produksi pakaian mode dan aksesorisnya, serta konsultasi lini produk berikut distribusi produk fashion. Selanjutnya adalah video, film, dan fotografi. Kegiatan ini berkaitan dengan kreasi produksi film, video, dan jasa fotografi, serta distribusi rekaman video dan film, termasuk di dalamnya penulisan skrip, dubbing film, sinematografi, sinetron, dan eksibisi atau festival film. Permainan interaktif atau games. Kegiatan ini berkaitan dengan kreasi, produksi, dan distribusi permainan komputer dan video yang bersifat hiburan, ketangkasan, dan edukasi. Subsektor permainan interaktif bukan didominasi sebagai hiburan semata-mata, tetapi juga sebagai alat bantu pembelajaran atau edukasi. Subsektor yang selanjutnya adalah musik. Kegiatan ini berkaitan dengan kreasi atau komposisi, pertunjukan, reproduksi, dan distribusi dari rekaman suara. Ruang lingkup seni pertunjukan. Kegiatan ini berkaitan dengan usaha pengembangan konten, produksi pertunjukan. Subsektor penerbitan dan percetakan. Kegiatan ini berkaitan dengan penulisan konten dan penerbitan buku, jurnal, koran, majalah, tabloid, dan konten digital, serta kegiatan kantor berita dan pencari berita. Sektor layanan komputer dan peranti lunak atau software. Kegiatan ini berkaitan dengan pengembangan teknologi informasi, termasuk layanan jasa komputer, pengolahan data, pengembangan database, pengembangan peranti lunak, integrasi sistem, desain dan analisis sistem, desain arsitektur peranti lunak, desain prasarana peranti lunak dan peranti kertas,
serta desain portal termasuk perawatannya. Sektor televisi dan radio. Kegiatan ini berkaitan dengan usaha kreasi, produksi, dan pengemasan acara televisi, penyiaran dan transmisi konten acara televisi dan radio, termasuk kegiatan stasiun relay, sistem radio, dan televisi. Subsektor yang terakhir adalah riset dan pengembangan. Kegiatan ini berkaitan dengan usaha inovatif yang menawarkan penemuan ilmu dan teknologi serta mengambil manfaat terapan dari ilmu dan teknologi tersebut guna perbaikan produk dan kreasi produk baru, proses baru, material baru, alat baru, metode baru, dan teknologi baru yang memenuhi kebutuhan pasar, termasuk yang berkaitan dengan humaniora seperti penelitian dan pengembangan bahasa, sastra dan seni, serta jasa konsultasi bisnis dan manajemen. Strategi pengembangan ekonomi kreatif. Peran negara mengembangkan koperasi, mengembangkan BUMN, memanfaatkan segala sumber kekayaan alam demi sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat. Untuk mengembangkan ekonomi kreatif, pemerintah memiliki strategi dengan melaksanakan pembangunan secara terintegrasi antara masyarakat, swasta, dan pemerintah. Beberapa strategi tersebut antara lain sebagai berikut. Menyiapkan insentif untuk memacu pertumbuhan industri kreatif berbasis budaya. Insentif tersebut meliputi perlindungan produk budaya, kemudahan memperoleh dana pengembangan, fasilitas pemasaran dan promosi, hingga pertumbuhan pasar domestik dan internasional. Strategi yang kedua adalah membuat roadmap industri kreatif yang melibatkan berbagai lembaga pemerintah dan kalangan swasta. Yang ketiga adalah membuat program komprehensif untuk menggerakkan industri kreatif melalui pendidikan, pengembangan sumber daya manusia, desain mutu, dan pengembangan pasar. Yang keempat adalah memberikan perlindungan hukum dan insentif bagi karya industri kreatif. Contohnya yang dilindungi hak kekayaan intelektualnya seperti buku, tulisan, drama, tari, koreografi, karya seni rupa, lagu atau musik, dan arsitektur. Pemberian hak paten terhadap penemuan baru, merek produk atau jasa, desain industri, desain tata letak, dan rahasia dagang. Strategi yang kelima adalah membentuk Indonesia Creative Council yang menjadi jembatan untuk menyediakan fasilitas bagi para pelaku industri kreatif. Kementerian Perdagangan melakukan upaya pengembangan ekonomi kreatif untuk mewujudkan strategi pemerintah dengan langkah-langkah sebagai berikut. Pengembangan database ekonomi kreatif Indonesia yang didukung dengan teknologi informasi, updating dan pengembangan database dan portal Indonesia Kreatif, serta informasi yang diperlukan berkenaan dengan perkembangan ekonomi kreatif Indonesia, diperlukan untuk pemetaan dan penyajian semua informasi yang terkait dengan pelaku usaha ekonomi kreatif. Peningkatan penggunaan teknologi melalui program kemitraan. Kegiatan ini diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan dan keahlian pelaku ekspor dan calon pelaku ekspor ekonomi kreatif yang ditekankan pada penerapan teknologi sehingga mampu menghasilkan produk berdaya saing tinggi,
dan dapat dilakukan bekerja sama dengan institusi tertentu. Pekan Produk Kreatif Indonesia. Pekan Produk Kreatif Indonesia terdiri dari 3 kegiatan pokok yang diselenggarakan secara paralel, yakni pameran, konvensi, dan gelar seni budaya. Kegiatan dapat berupa seminar, talkshow, dialog dubes, pelatihan, klinik konsultasi, anjungan pembiayaan, maupun kegiatan lainnya. Festival Ekonomi Kreatif. Dalam kegiatan ini, Kementerian Perdagangan bertindak sebagai co-sponsor penyelenggaraan. Wahana kreatif, yaitu sarana memperkenalkan dan mempromosikan produk kreatif sebagai upaya menampilkan karya dan budaya bangsa Indonesia melalui wahana kreatif kepada pengunjung asing dan dipajang di bandara internasional dan tempat tujuan wisata. Kegiatan ini diharapkan dapat membangun citra Indonesia dan mempromosikan Indonesia sebagai salah satu negara pemasok produk kreatif berkualitas dunia. Peningkatan jangkauan dan efektivitas pemasaran. Peningkatan jangkauan dan efektivitas pemasaran perlu dilakukan karena banyak potensi ekonomi kreatif yang berkualitas baik di dalam maupun luar negeri. Bentuk kegiatan berupa pemasaran melalui gerai atau outlet, distributor, agen dan promotor terkenal, promosi dan branding. Riset ekonomi dan fasilitas pemberian insentif yang mendukung inovasi. Riset ekonomi kreatif dan fasilitas pemberian insentif yang mendukung inovasi ini bertujuan untuk merangsang terciptanya instrumen, formulasi ilmiah, metodologi baru, dan inovasi dalam pengembangan ekonomi kreatif melalui kegiatan riset dan pemberian insentif. Fasilitas kegiatan yang mendorong lahirnya insan kreatif dan entrepreneur kreatif baru untuk merangsang terciptanya insan kreatif dan entrepreneur baru di Indonesia. Bentuk kegiatannya berupa kontes atau perlombaan ekonomi kreatif di dalam negeri yang kemudian dilanjutkan dengan pengiriman kontestan terpilih dalam perlombaan ekonomi kreatif skala internasional, training maupun promosi. Penciptaan identitas lokal daerah tingkat 1 dan 2, serta identitas nasional. Penciptaan identitas produk maupun ekonomi kreatif lokal maupun nasional untuk memperkenalkan produk dan ekonomi kreatif kepada dunia luar. Penciptaan identitas ini dimaksudkan untuk membangun image lokal atau nasional dan dapat berfungsi sebagai branding. Kegiatan juga mendorong agar produk dimaksud didaftarkan dalam HKI. Bentuk kegiatannya dapat berupa identifikasi potensi produk dan ekonomi daerah, fasilitasi sertifikasi produk, dan ekonomi kreatif daerah. Nah, demikian tadi pemaparan materi tentang ekonomi kreatif. Semoga materi tadi dapat bermanfaat dan mudah dipahami oleh teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.